Hai, Assalamualaikum, selamat datang di Nawasena Channel. Hari ini saya akan melanjutkan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Bad Boy, bab 136. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Selamat menikmati. Bukannya pulang ke rumah, Melissa malah menepih ke sebuah bangunan kos-kosan 2 lantai sesampainya di Jakarta. Melissa tak main-main dengan ucapannya. Hatinya seolah memang tak siap pulang ke rumahnya yang telah hancur. Meskipun bangunannya masih begitu kokoh dan megah, tapi arti dari rumah itu sendirilah yang telah hancur. Terima kasih, ucap Melissa saat sudah diantar ke depan pintu kamarnya yang ada di lantai 2. Sama-sama. Ada beberapa peraturan tentang kunjungan tamu dan teman. Kamu boleh menerima tamu laki-laki sampai area merokok di bawah. Dan jam kunjungan untuk tamu laki-laki hanya sampai jam 9 malam ya, kata pemilik kos menuturkan. Baik Bu, terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Pemilik kos pergi. Melissa pun masuk ke dalam kamarnya sambil menggeret kopernya untuk segera dibereskan di lemari yang telah tersedia di dalam kamar berukuran 6 x 6 meter itu. Cukup sempit bagi Melissa yang terbiasa hidup di dalam ruangan yang luas dan nyaman. Oke, selamat datang di rumah baru. Rumah untuk singgah sementara sambil menunggu rumah yang benar-benar bisa dihuni. And this is my life now. Sunyi. Melissa mengucapkan selamat datang untuk dirinya sendiri. Melissa mengabaikan kopernya di tengah ruangan lalu dia membawa tubuhnya ke atas hamparan kasur dan rebahan, menatap langit-langit kamar berwarna putih yang monoton. Ratusan panggilan dari Arsen dan Diana benar-benar diabaikan. All sudah semakin tenang, tapi hatinya masih belum cukup siap untuk bertukar kabar dengan keduanya. Saat malam sudah larut, Shannon harus mempersiapkan diri untuk bangun tengah malam untuk memberi ASI bagi Baby R. Dalam semalam, Baby R bisa 5-7 kali merengek minta disusui. Sementara ini, Baby R tidur di ruangan kamar kedua orang tuanya. Setiap kali Baby R bangun dan menangis, maka dengan sigap Shannon akan bangun untuk memberi ASI. Cup, cup, cup. Ini mama sayang. Sebentar ya. Shannon langsung bangkit dari tidur lelapnya dan pergi menuju ke box tidur Baby R. Dengan wajah mengantuk, Shannon segera memangku bayi berumur 1 minggu itu lalu duduk di ujung ranjang untuk disusui. Kamu lapar ya? 2 malam ini kamu bangunnya sering banget loh. Sayang, kalau siang malah kasihkan bobo. Zahran terusik dan melihat momen itu. Zahran menatap ke jam di meja nakas dan menunjukkan angka 01.45. Zahran menatap punggung istrinya. Tanpa lelah dan tanpa banyak mengeluh, dia menjalani malam-malam yang melelahkan karena harus terbangun berkali-kali untuk memberi ASI pada Baby R. Sayang, panggil Zahran lalu ikut bangkit untuk melihat Baby R. Zahran merangkul dari belakang dan melihat putranya begitu kuat menyusu pada istrinya yang tampak kelelahan. Papa ikut kebangun ternyata. Sapa Shannon tetap mengulas senyum tulus. Kau pasti lelah dan ngantuk. Sabar ya. Sokong Zahran sembari mengusap kedua pundak Shannon dari belakang. Ngantuk banget. Tapi tangisan Baby R adalah panggilan wajib buat aku. Kamu pasti butuh sandaran. Sini, sambil sandaran sama abang. Kata Zah penuh perhatian. Abang bisa aja deh. Abang juga ngantuk kan? Sana tidur lagi, kata Shannon. Enggak lah, kita kan harus sama-sama menjaga Baby R. Masa abang biarin kamu lelah sendirian? Zahran sedikit memaksa lalu mendekatkan diri pada Shannon, sehingga Shannon bisa bersandar nyaman pada dadanya yang kokoh. Rasanya jangan ditanya. Rasanya nyaman sekali, seperti sedang bersandar di sofa besar.
nyaman banget. Aku Shanum. Apalagi kedua tangan Za melingkar ke bagian depan tubuhnya dan ikut menopang baby R. Abang gak bisa bayangkan siang malam kamu mengurus baby R. Setiap malam kamu harus bangun beberapa kali dan itu pasti sangat melelahkan. Abang gak bisa berbuat apa-apa. Ya, cuma bisa nemenin kayak gini aja. Dan selebihnya malah suka keasyikan tidur tanpa peduli sama kamu. Kata Zahran manis sekali. Gak apa-apa bang, sudah bagian dari tugasku sebagai ibu. Kalau siang kan dibantu sama mama, Irena dan Bi Ica. Kalau ada ibu juga selalu gantian jaga sementara aku tidur. Hebat banget ya kamu. Kamu tuh emang istri anti ngeleh-ngeleh klap. Punya kehidupan yang nyaris sempurna kayak gini, apa pantas aku masih mengeluh, bang? Kamulah yang membuat hidup ini sempurna. Bukan hanya untuk kamu sendiri, tapi juga buat abang, buat orang tua abang, buat orang tua kamu. Shina merasa sangat love language yang Zahran tunjukkan baik itu dari tutur kata dan juga dari gesturnya selama ini sungguh sangat terasa menguatkan hari-hari Shinum. Zahran tak pernah berhenti menyenangkan dirinya, sehingga kecil kemungkinan Shinum akan mengalami baby blues. Shinum begitu nyaman dan menikmati peran barunya sebagai ibu dengan dukungan penuh dari orang-orang di dekatnya. Ya Tuhan, lihat bibir kecilnya. Zahran begitu antusias melihat wajah baby R selesai menyusu. Bibir super mungilnya masih bergerak seperti masih menghisap dan setelahnya dia kembali tertidur dengan lelap. Hisapannya kuat banget sampai bikin teteku terasa kosong, kata Shanum lalu menutup dadanya kembali. Kamu mau ngalah-ngalahin papa ya Ar? Gada Zahran sembari mengelus pipi baby R dengan punggung jarinya. Idih, Papa Zah apaan sih? Kalau Papa Zain udah nggak ada lawan deh. Ups, celetuk Shanum dan dia jadi malu sendiri karena bergurau mesum di hadapan anaknya. Ternyata kamu bisa menilai sendiri ya. Respon Zah sambil tertawa kecil mendengar celutukan istri solehannya. Udah gak boleh bercanda begitu di depan BBR. Aku mau nidurin BBR lagi ke dalam tempat tidurnya bang. Izin Shanum, sehingga Zahran melepaskan dekapan tangannya. Oke. Zahran tak lantas berbaring lagi, Zahran segera menepikan nakas untuk menuangkan air minum. Air itu untuk mempersembahkan untuk istrinya, untuk mengisi daya kembali. Selagi gelas air putih Zahran juga membawakan wadah kecil berisi kurma ajwa di dalamnya. Nih, minum dulu. Makan juga 2 atau 3 butir kurma ini. Biar kamu tetap bertenaga dan selalu siap jadi super mama yang siap siaga buat baby R. Tawarkan Zahran. Shanum sangat terharu. Perhatian penuh dari Zahran membuat rasa lelah hilang begitu saja. Makasih banyak suamiku. Sama-sama istriku. Shanum kembali duduk di ujung ranjang untuk menikmati suguhan dari suaminya itu. 3 butir kurma dengan segelas air putih, persembahan Pak suami ini ia nikmati dengan penuh syukur. Alhamdulillah enak banget. Ya udah, ayo tidur lagi. 1 atau 2 jam lagi. Baby R pasti akan membangunkan kamu lagi. Ajak Zah. Oke. Shanum naik ke atas ranjang lalu membuat dirinya senyaman mungkin. Zahran menyelimutinya dengan penuh kasih sayang. Agar istrinya tak merasa sendirian, Zahran akan selalu berusaha memberikan dukungan walau hanya dengan perhatian-perhatian yang kecil. Dan itu sukses membuat Shanum merasa menjadi istri dan ibu paling bahagia saat ini. Memang harus seperti itulah praktek dalam rumah tangga. Tak perlu merasa peran yang terlalu dominan dan menyalahkan peran pasangan yang dianggap enteng. Baik seorang suami maupun istri harus saling menghargai dan mendukung peran masing-masing. Melissa bosan seharian di dalam kamar kos. Walau perih, Melissa tak bisa berhenti stalking akun Instagram Zahran dan melihat-lihat beberapa foto yang Zahran bagikan. Zahran begitu bangga membagikan beberapa potret random baby R. Kadang hanya memajang deretan jari-jari mungil atau telapak kaki baby R. Kelihatannya kamu bahagia banget ya Zah.
Kamu benar-benar menikmati peran baru kamu sebagai orang tua. Gumam Melisa dan kemudian dia sadar kalau yang membuat Zara seperti itu adalah adiknya. Ngebut banget. Nares lagi apa ya? Pikir Melisa dan untuk saat ini, teman yang Melisa ingat hanyalah Nares. Diam-diam Melisa merasa nyaman saat ada dengan Nares. Tidak lagi dengan Alexa atau teman perempuan yang lain. Telepon mudah-mudahan udah pulang ngampus, kata Melisa iseng lalu menelpon pada Nares. Sekitar 5 detik menunggu, Nares mengangkat telepon dari Melisa. Kenapa Mel? Suara di tempat Nares terdengar bising seperti sedang di jalan. Kamu lagi di jalan? Tanya Melisa. Iya, pulang kuliah. Iya, habis ini mau kemana? Pulang ke rumah, kenapa? Kamu pasti lagi melamun di depan rumah Bimarni sambil menangi kebun teh, iya kan? Hahaha, masih betah aja di sana. Kayak kangen sama kemacetan di Jakarta. Aku udah di Jabodetabek kok. Udah di Jakarta kok. Serius? Iya, udah dari kemarin kali. Kamu sih sibuk banget sampai gak update sama kabarku. Cibir Nares. Ya udah kalau begitu, selamat datang kembali di hiruk pikuk ibu kota. Sambut Nares iseng. Jangan cuma ngasih ucapan selamat datang kembali dong. Melisa memberi kode. Terus, ajak jalan kek, traktir es krim. Nares tersenyum mendengar suara Melisa yang manja. Nares akui dia kembali tertawa dengan sikap manja Melisa. Sekarang Melisa lebih menghargai dirinya dan Nares cukup senang dengan itu. Gak jawab. Ya udah deh, lanjutin perjalanan kamu. Bye. Melisa ngambek lalu hendak menutup teleponnya. Kok ngambek gitu sih? Iya, aku ke rumah kamu sekarang. Tahan Nares. Kok rumah sih? Aku kan udah gak di rumah lagi. Lah, jadi kamu serius ngekos? Iya. Ya ampun. Jadi datang gak? Kalau jadi aku mau langsung dandan nih. Ya udah, serlokasi. Oke, thanks ya Res. Tapi cuma pergi buat beli es krim aja ya. Soalnya aku harus ngurusin revisi nih. Iya, kamu traktir aku dan aku akan bantu usaha revisi kamu. Serius? Iya, cepetan jalan. Oke. Mereka mengakhiri obrolan dan Nares harus mengubah arah perjalanan setelah mendapat alamat kosan yang ditempati Melisa saat ini. Sepertinya Melisa sudah mulai semakin merelakan Zahran. Buktinya saat ini dia sedang mencoba mencari tempat yang nyaman pada diri orang lain. Dan setelah dinasihati Nares hari itu, entah kenapa, Melisa merasa ingin berbincang dan berbagi cerita lebih dengan mantan bucinnya itu. Walau Melisa menyangkal kata-kata bejek Nares, tapi diam-diam itu telah meresap ke dalam hatinya dan rasa ingin kembali bertemu untuk mencurahkan keresahan hatinya. Dan bersambung sampai bertemu di bab selanjutnya ya. Wassalamualaikum.